Halo, malam Almadia. Malam, Pak. Sebentar ya, Pak. Mohon maaf, kita masih nunggu yang lain. Iya, nggak apa-apa, santai aja. Ya. Mhm. Aku mulai ya, Pak Angga. Oke, Tania, silahkan. Sebenarnya saya satu orang, cuma nanti dia langsung join pas dia udah siap. Oke. Jadi aku mulai aja. Sebelumnya, selamat malam Pak Angga. Terima kasih udah luangin waktunya untuk ikut sesi Zoom malam ini. Di tengah-tengah kesibukannya, perkenalin kita ini mahasiswa UPH yang lagi ada tugas untuk ujian akhir semester. Itu kita dikasih tugas untuk wawancara tokoh-tokoh agama. Pertanyaannya juga seputar agama yang kemarin aku udah kirim ke Pangga, kurang lebihnya seperti itu. Nah, perkenalin, nama aku Tania Alatas. Terus teman-teman silakan kenalin dirinya masing-masing. Ya, selamat malam, Pak Angga. Saya Alma. Halo, Alma. Saya Rizky, Pak. Ya, Rizky, halo. Saya Ifat, bentar Pak, saya belum on cam. Iya, nggak apa-apa. Hai, Fat. Kalian semester berapa berarti? Kalau aku sih dari vokasi UI, dari D3, jadi di UPH itu ambil ekstensi, ambil S1-nya. Oke. Ini boleh aku mulai ke pertanyaannya ya, Pak Angga ya? Iya, silakan. Aku dapat pertanyaan nih, Pak Angga. Kenapa sih manusia itu harus beragama dan memiliki agama? Menurut pandangannya Pak Angga tuh gimana? Iya, terima kasih. Sebelumnya saya perkenalin diri dulu ya, karena tadi teman-teman udah kenalan, saya juga mesti kenalan. Suaraku kedengeran kah? Kedengaran, Pak? Kedengeran ya, iya. Namaku Angga, aku pendeta di GBI, Gereja Bethel Indonesia di Grogol ya. Senang banget bisa malam ini diajak ngobrol-ngobrol sama Tania dan teman-temannya. Pendidikan terakhir saya adalah Magister Teologi MTH dari STT Jakarta. Saya ditelepon sama sahabat saya Bang Jupa ya, tempo hari bilang ada rekan-rekan dari UPH yang mau ngobrol-ngobrol terkait diskusi interview soal agama Kristen. Saya senang sekali dan menyambut baik. Jadi pertanyaan-pertanyaannya udah dikirim seputarnya kurang lebih sama Tania, dan saya lihat pertanyaan-pertanyaan yang bagus banget. Dan kalau ditanya yang pertama kali tadi apa? Sorry, terkait soal kenapa manusia mesti beragama gitu ya? Iya, benar. Ya. Jadi kalau di dalam pandangan Kristen sendiri, sebenarnya ini saya kasih disclaimer, karena gagasan teologi Kristen sendiri sebenarnya bervariasi, baik teman-teman yang di grassroots, teman-teman pendeta yang mungkin tidak menempuh jalur studi akademik, ataupun pendeta yang studi akademik biasanya agak beda pandangannya. Dan bukan cuma itu, Kristen sendiri punya varian dari aliran yang berbeda-beda, sekalipun Kristen Protestan, tapi ada yang Kristen Protestan Pentapostal, karismatik, reform, injili, dan itu varian sekali. Jadi yang saya sampaikan malam ini adalah yang kurang lebih yang populer dan juga yang digeluti di bidang akademisi biasanya. Karena saya magister teologi, jadi banyak yang akan disampaikan dari sisi yang akademisi. Jadi kalau teman-teman ketemu sama pandangan-pandangan yang populer di grassroots, itu berbeda dengan apa yang kurang lebih saya sampaikan. Tapi at least
banyak hal yang sama sebenarnya, ya. Cuma yang mungkin signifikansinya banyak yang berbeda, gitu. Tapi kalau ditanya soal agama, kenapa manusia perlu beragama, ini menarik sekali karena kalau mau tahu sebenarnya Kristen sendiri itu kan asal katanya dari kata Yunani adalah Christianos, yang berarti little Christ, Kristus kecil. Ini sebenarnya menuju kepada pengertian bahwa orang Kristen adalah orang yang mengikuti jalannya, kehidupannya Yesus Kristus. It means sebenarnya ini berawal bukan dari religion, sebuah agama, tapi dari cara hidup atau jalan hidup. Christianity adalah lifestyle, cara hidup, gaya hidup, bukan agama awalnya. Memang menjadi agama ketika diresmikan di abad keempat, ketika Kaisar Konstantin bertobat di Konstantinopel, maka jadilah Kristen menjadi Kristendom, agama negara, satu Roma, ya, di dalam Roman Empire itu menjadi agama. Maka kalau ditanya kenapa seberapa penting agama dalam kehidupan bagi manusia, agama yang seperti apa dulu bagi orang Kristen, bagi kami, karena agama adalah cara hidup, mengikuti Kristus, ini adalah sebuah kehidupan. Tanpa mengikuti Kristus, kita bukan Kristen. Tanpa mengikuti jalan-jalan Kristus, maka kita bukan Kristen. Jadi ini lebih dari sekedar moral etis, ini lebih dari sekedar sosiologi, tapi ini adalah sebuah cara hidup. That's why seberapa penting manusia beragama Kristen sangat penting tentunya, karena ini adalah sebuah jalan hidup seseorang bagi agama Kristen. Kira-kira gitu, Tania. Aku baru dengar nih, Pak, dari sisi pendetanya langsung. Karena kan selama ini kalau dapat tugas aku cuma baca-baca di jurnal atau baca-baca di website kan. Aku jadi ngerti nih kalau dari sisi Kristennya kayak gimana. Teman-teman yang mau nanya selanjutnya? Iya, baik Pak Angga. Saya mau bertanya. Sebenarnya tujuan adanya suatu agama itu menurut Pak Angga sendiri itu sebenarnya apa sih bagi hidup manusia? Tujuan adanya suatu agama. Thank you, Alma. Pertanyaan yang baik. Sebenarnya kan secara terminologis, agama itu kan artinya tidak rusak, betul ya? Agar orang-orang itu punya kelakuan, moral yang tidak rusak, yang lurus, yang baik, dan sebagainya. That's why muncullah yang disebut dengan agama. Dan saya percaya semua agama tentu adalah agama yang baik, gitu kan. Cuma, apa tadi? Sorry, signifikansinya saya agak ngeblank. Tujuan agama bagi hidup manusia. Tujuannya kalau memang diperuntukkan untuk menjadi tidak rusak, berarti kan ini punya seperti standarisasi agar manusia itu di tengah banyak values, di tengah kehidupan yang penuh dengan normalisme, kita tahu ya ada istilah yang disebut dengan normalisme, yaitu kesepakatan sosial yang mengatur dan memberi standar kepada kehidupan manusia. Misalnya cowok ganteng itu kayak Song Joong Ki, harus putih, tinggi, mancung, gitu ya, melankolis mungkin. Normalisme mengatur itu semua. Tapi kan yang jadi pertanyaan, apakah semua yang diatur normalisme itu adalah hal yang baik? Banyak juga yang nggak baik sebenarnya. Gara-gara seperti itu, normalisme mengatur banyak hal seperti itu, kesepakatan sosial mengatur, maka gimana dengan cowok-cowok yang kurang tinggi, yang kurang putih? Masa iya nggak laku gitu kan? Masa iya nggak punya pasangan hidup misalnya? Jadi banyak sekali di dalam normalisme, di dalam kehidupan ini, nilai-nilai yang kurang baik. Nah, disitulah tujuan agama ada. Disitulah fungsi agama berada. Untuk tetap meluruskan setiap nilai-nilai yang kurang baik, sehingga kita bisa tetap berada di dalam kaidah-kaidah yang lurus. Tapi kalau dikembalikan lagi ke dalam etimologi Kristen, maka bukan cuma mengarahkan orang untuk berada di jalur yang lurus, tapi mengarahkan seseorang di dalam agama Kristen untuk mengikuti Yesus Kristus. Itu jauh lebih penting dari sekedar kehidupan moralistik atau ethical. Mengikuti Yesus Kristus di dalam kehidupan ini adalah cara hidup. Lagi-lagi seperti itu. Thank you, Alma. Ya, terima kasih Pak jawabannya. Mungkin ada teman-teman lain yang mau bertanya selanjutnya? Ya, Pak Angga, aku mau tanya. Menurut Pak Angga, kenapa sih di dunia ini terdapat banyak agama, Pak? Ya, kenapa terdapat banyak agama ya? Kita tahu bahwa setiap culture, setiap kehidupan itu kan punya kepercayaan masing-masing. Bahwa
kita berjumpa dengan kehidupan yang bervarian ini juga kan memunculkan banyak hal di kehidupan ini ya. Misalnya ketika Kristen, kenapa bisa Kristen ada gitu kan? Karena kita percaya klaim eksklusivitas kita adalah bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang perlu disembah misalnya. Tapi begitu masuk ke dalam narasi Muslim atau narasi Buddhisme, mereka punya klaim-klaim eksklusivitas yang berbeda. Kenapa? Karena mereka punya otoritas keimanan mereka yang berbeda. That's why agama menjadi bervariasi di dalam kehidupan ini. Culture, pengaruh, kemudian juga environment, lingkungan, narasi historis dari zaman dulu gitu kan. Kristen aja berbeda dengan Yahudi, sekalipun banyak kitabnya yang sama misalnya. Karena memang punya runtutan sejarah, narasi historis yang juga berbeda di dalam satu dan dua hal misalnya. Jadi seperti itu. Yang kedua adalah karena munculnya juga banyak perpecahan. Misalnya Kristen, Protestan, dan Katolik terjadi skisma besar, perpecahan yang awalnya sebenarnya satu rumpun, sama, satu visi misalnya, tapi di tengah perjalanannya Kristen, Protestan, dan Katolik berpisah, perpecahan. Jadi ada unsur narasi historis, ada kompleksitas dari konflik, kira-kira seperti itu, Ifat. Sehingga agama menjadi beragam dalam kehidupan ini. Terima kasih Pak jawabannya. Yang lain barangkali ada mau nanya. Oh iya Pak, karena kan menjawab yang tadi banyak agama, lalu mengapa sih perlu pengembangan toleransi gitu dalam beragama? Ya, kalau dikaitkan dengan varian agama dan toleransi, kita mesti melihat bahwa setiap agama ini kan punya klaim eksklusivitas ya, bahwa agama saya yang paling benar, dan yang menjadi kecenderungan dari klaim eksklusivitas adalah membuat orang lain untuk mengikuti agamanya, gitu kan? Itu kan kecenderungan wajar sebenarnya. Kalau saya merasa saya yang paling benar dan saya melihat orang lain berarti tidak benar, maka saya punya keinginan agar orang lain mengikuti saya yang benar. Itu menurut klaim eksklusivitas secara pribadi. Nah, dari situ kita melihat bahwa ternyata klaim eksklusivitas ini memunculkan banyak sisi negatif sebenarnya, yaitu menganggap diri lebih superior, kemudian menganggap orang lain inferior, lalu muncullah kita dalam sejarah Indonesia kita melihat misalnya ketika penjajah datang ke Indonesia, mereka juga membawa 3G kan, gold, gospel, and glory. Ada motif penginjilan, tapi juga ada motif penjajahan, ya kan, berdagang dan sebagainya. Nah, hal-hal superioritas macam ini memunculkan konflik kekerasan, konflik antar golongan dan lain sebagainya. Maka saya melihat toleransi itu perlu dikedepankan guna kita semua yang merasa beragama ini tidak perlu kehilangan klaim eksklusivitas kita. Saya tetap jadi orang Kristen, Anda tetap jadi orang Muslim misalnya, tetap mempertahankan klaim eksklusivitas, tapi di dalam kerangka yang namanya keterbukaan. Keterbukaan terhadap apa? Keterbukaan terhadap kelianan. Orang yang berbeda dengan kita, golongan yang berbeda dengan kita, itu kan disebut mereka yang lian, ya, lian, mereka yang berbeda dengan kita. Maka keterbukaan ini menjadi dialog interfaith, dialog antar golongan, antar agama, dan sebagainya. Maka toleransi menjadi hal yang penting, menjadi landasan dasar agar setiap pemeluk agama bisa tetap memegang kepercayaannya, tidak kehilangan partikularitas imannya, tapi terbuka bagi mereka yang berbeda. Ya, jadi ini catatan penting sebenarnya kalau bicara toleransi. Banyak orang kebablasan, terbuka, tapi akhirnya kehilangan partikularitas imannya. Itu juga salah menurut saya. Yang benar itu kan harusnya kita tetap di dalam partikularitas iman kita, tapi terbuka bagi mereka yang berbeda, ya kan? Sehingga bukan lagi superioritas atau penjajahan atau konflik kekerasan, tapi lebih mengedepankan dialog, bercakap-cakap dengan teman-teman yang berbeda dan lain sebagainya. Maka itulah diperlukan toleransi dalam keberagaman agama yang ada. Gitu, Rizky, kira-kira. Ya, baik Pak. Terima kasih. Jadi intinya kita harus terbuka sama orang lain, tapi kita tidak kehilangan kepercayaan kita sendiri, seperti itu ya Pak. Ya, partikularitas iman tetap perlu dipertahankan. Iya, betul. Mungkin saya mau nanya lagi nih Pak. Sebenarnya menurut Bapak sendiri,
menurut agama Bapak sendiri itu kalau konsep dosa di agama Bapak itu seperti apa sih, Pak? Arti Ya, dari dosa? Iya. thank you, Alma. Iya. Dalam iman Kristen, dosa itu berarti hamartia dalam teks Yunaninya. Hamartia berarti meleset. Meleset dari apa? Meleset dari rancangan yang semula. Karena begini, dalam iman Kristen kita percaya bahwa ketika Tuhan pada dasarnya menciptakan manusia, ya, ada Adam dan Hawa. Saya rasa narasinya cukup sama dengan Muslim gitu ya, Adam dan Hawa. Ketika Tuhan menciptakan manusia, Adam dan Hawa, tujuannya kan cuma satu sebenarnya, agar manusia ini dapat berelasi dengan Allah, manusia mengasihi Allah, Allah mengasihi manusia, dan keduanya antara Allah dan manusia saling mengasihi. Intinya relationship, ya kan, relationship goal kalau bahasa zaman sekarang. Tapi gini, dari sisi Tuhan, dari sisi Allah, ya, kita tidak meragukan kasihnya. Tuhan itu penuh kasih, bahkan manusia lahir dari kasihnya Allah. Tapi bagaimana dari sisi manusia? Apakah manusia mengasihi Allah atau tidak? Nah, ini persoalan yang lain. Karena kenapa? Karena yang namanya kasih, yang namanya cinta, itu nggak pernah bisa diciptakan. Kalau cinta diciptakan, namanya paksa, gitu ya. Maka di dalam narasi Kristen ada yang disebut bahwa di Taman Eden, ketika Adam dan Hawa diciptakan di sebuah taman, disebut Taman Eden, diletakkanlah pohon pengetahuan yang baik dan buruk. Ada pohon di tengah, ya, yang Tuhan sengaja ciptakan, dan Tuhan perintahkan semua pohon boleh dimakan kecuali pohon yang di tengah ini. Ya, tujuannya apa? Tujuannya pohon tersebut sebagai absolute necessity, keharusan yang diperlukan untuk apa? Untuk membuktikan apakah manusia mencintai Allah atau tidak. Nah, faktanya dalam narasi Kristen, Hawa itu mengambil buah itu. Kalau di Muslim ini buah kuldi kalau nggak salah namanya, ya. Iya, betul, Pak. Diambil buah itu, kemudian dimakan, dan disitulah mereka mulai sadar, mereka telanjang, dan mereka dalam narasi Kristen disebutkan mereka jatuh ke dalam dosa. Nah, disitulah kata dosa menjadi hamartia, meleset dari sasaran. Yang seharusnya mereka mengasihi Allah, yang seharusnya mereka menuju rencana semula, tapi mereka menjadi keluar jalur. That's why disebut meleset, hamartia, atau dosa. Maka dalam iman Kristen, dosa itu bukan imperfection. Dosa itu bukannya kekejian, dosa bukannya keburukan, dosa bukannya kekerasan, tapi dosa melampaui dari imperfection, yaitu meleset. Karena meleset dari sasaran semula, meleset dari tujuan semula, yaitu untuk mencintai Tuhan, tapi mereka gagal membuktikannya, mereka tidak mencintai Tuhan, manusia tidak mengasihi Allah, manusia tidak mencintai Tuhan, mereka meleset dari rencana semula, maka itulah arti dosa. Gara-gara meleset, makanya imperfection. Gara-gara tidak mencintai Tuhan, makanya korupsi. Gara-gara tidak mencintai Tuhan, makanya selingkuh. Gara-gara tidak mencintai Tuhan, gara-gara meleset dari rencana semula, makanya bikin dosa terus, gitu kan? Makanya keji, makanya apalagi ya, bengis, makanya suka tikung orang dari belakang kalau pacaran, gitu kan? Nah, jadi dosa dalam iman Kristen itu melampaui imperfection. Karena meleset dari tujuan semula, itu mencintai Tuhan, berelasi dengan Tuhan, makanya turunannya banyak. Korupsi kah, selingkuh kah, bengis kah, dan lain sebagainya. Gitu. Tapi pada mulanya dosa tidak dimaknai sebagai imperfection, tapi melampaui dari imperfection. Gitu kira-kira. Ya, baik Pak, terima kasih. Mungkin teman-teman yang lain masih ada yang mau bertanya? Aku mau nanya nih Pak. Ya, Tania. Kalau misalkan kita kan ada 7 agama besar ya di dunia ini, Pak. Itu gimana sih Pak pandangan Bapak tentang orang yang ateis dan agnostik? Ya, itu Pak. Oke. Kalau kita perhatikan, ateis sendiri sebenarnya kan secara umum tidak mengakui adanya Tuhan. Theos. A Ya, itu tidak, teis itu dari kata theos, Allah atau Tuhan. Jadi atheos atau ateis berarti tidak percaya adanya sosok absolut, yaitu Tuhan. Ya kan? Tapi sebenarnya ateis sendiri banyak versinya. Ateis dogmatik atau ateis praktik misalnya. Dia percaya bahwa Tuhan itu ada, tapi dia tidak melakukan perintah Tuhan. Itu juga ateis buat kami orang Kristen, gitu kan? Tapi menarik sekali ketika secara populer ateis dikategorikan sebagai
tidak percaya Tuhan, tapi di sisi lain ada juga orang-orang yang skeptik sama agama, yang merasa dirinya, saya tahulah Tuhan ini ada, saya tahulah dunia ini diciptakan oleh sosok yang absolut, katakanlah Tuhan gitu ya, tapi saya nggak percaya untuk menyerahkan hidup saya sama Dia. Saya nggak percaya bahwa hidup ini harus mentaati setiap perintahnya. Nah, ini masuk ke dalam kategori agnostik sebenarnya. Dia percaya adanya sosok absolut, tapi dia nggak tahu itu apa. Bahkan mungkin dia nggak berani menyebutnya itu Tuhan, gitu kan? Tapi kalau ateis, dia lebih terang-terangan bahwa ya emang dari awal gue nggak percaya adanya sosok Tuhan. Kalau dia ditanya dari mana dunia semesta ini diciptakan, ya bisa dijelaskan oleh sains misalnya, gitu kan? Nggak perlu ada sosok Tuhan. Tapi menurut agnostik lebih percaya bahwa saya tahu ada yang ciptain, tapi saya bahkan tapi saya nggak tahu bahwa ini Tuhan apa bukan, dan saya juga nggak perlu mengikuti jalan-jalannya, saya nggak perlu mengikuti perintah-perintahnya, itu lebih kepada agnostik. Sesuai namanya, A berarti tidak, gnostik berarti pengetahuan. Saya tidak punya pengetahuan yang cukup untuk mengetahui siapa sosok yang absolut itu. Bisa Tuhan, bisa juga bukan Tuhan, gitu kan? Tapi dia percaya ada sosok yang absolut. Beda sama si ateis yang sama sekali tidak percaya adanya sosok absolut. Itu kira-kira tadinya. Baik, Pak. Saya pengen nanya, Pak. Sebenarnya menurut Bapak sendiri, kita itu memiliki kepercayaan kita masing-masing berdasarkan memang kita percaya akan agama itu, atau sebenarnya kita percaya terhadap suatu agama karena kita lahir di lingkungan agama tersebut. Jadi, saya berpikiran kenapa kita tidak harus, kenapa sebelum kita mengklaim diri kita, misalnya saya sebagai Muslim, kenapa saya tidak diberikan kesempatan waktu kecil untuk mengetahui agama-agama yang lain dan yang memilih yang menurut saya yang paling benar. Menurut Bapak, jadi sebenarnya agama itu apakah kita benar-benar percaya akan agama tersebut benar-benar, atau kita percaya pada agama tersebut karena kita lahir di lingkungan agama itu, gitu loh, Pak? Iya, thank you Alma pertanyaannya. Saya menurut saya adalah dua-duanya itu terjadi ya. Karena gini, saya misalnya pendeta hari ini, tapi sampai hari ini mama saya juga orang Muslim. Keluarga besar dari mama saya orang Jogja gitu ya. Jadi mama dan keluarga besar masih orang Muslim. Bahkan saya dulu ngaji sampai Iqro 2 saya sebelum jadi pendeta, atau zaman-zaman saya remaja saya ngaji sampai Iqro 2. Jadi saya melihat bahwa kenapa jadi Kristen ya karena papa saya Kristen. Jadi environment juga mempengaruhi ya. Papa saya kan lebih berotoritas dari mama saya. Sekalipun mama saya Muslim, tapi ketika papa saya Kristen, dia berkata anaknya harus Kristen, ya sudah jadi Kristen. Tapi begini, bukan cuma faktor environment, tapi at the end saya di dalam kesadaran, ketika saya beranjak dari remaja jadi pemuda, saya punya kesadaran bahwa memilih apa yang saya percaya di atas kaki saya sendiri, di dalam kesadaran penuh saya sendiri sebagai manusia, itu adalah hal yang penting. Dalam kasus saya, in my case ya, saya dulu orang yang rusak, dalam artian saya tumbuh sebagai remaja pemuda yang berantakan. Papa saya kasih duit banyak, saya dikasih mobil, dikasih banyak hal, papa saya banyak duit, tapi saya kosong. Teman-teman itu dekat sama saya kalau saya lagi pegang duit. Kalau saya lagi bawa mobil, mereka dekat pengen jalan-jalan. Tapi begitu saya nggak pakai mobil, mereka jauhin saya. Saya pikir ini kok hidup begini banget. Saya pulang ke rumah, papa mama berantem, mau cerai dan sebagainya. Tiap hari berantem. Jadi saya ngerasa hidup ini kok empty. Saya mau bunuh diri hari itu. Saya mau bunuh diri, kemudian saya pikir bunuh diri apa yang paling bagus ya. Kalau minum Baygon, nanti pembantu di rumah bawain susu beruang, gue hidup lagi. Nggak lucu banget gitu kan. Apa yang paling bagus? Oh, pakai motor. Saya punya motor warna kuning dulu. Kita masuk ke Sarina, perapatan Sarina, kalau ditabrak BMW gitu ya, mati, besok masuk koran pos kota, rasanya ini keren banget nih bunuh dirinya gitu kan. Saya punya pikiran itu hari itu. Saya udah siapin segalanya, rencana bunuh diri itu sore-sore saya udah siapin, tapi menjelang malam mama saya minta tolong dong beliin apa, saya lupa gitu ya, beliin sesuatu, dan akhirnya ya udah deh, karena mesti pakai mobil, saya pakai mobil dulu. Rencana bunuh dirinya ntar malam aja saya bilang. Pas saya lagi pergi pakai mobil itu, saya nggak pernah putar lagu rohani karena saya benci sama kekristenan. Saya nggak pernah putar lagu rohani, tapi hari itu di tape mobil saya ingat banget masih pakai tape itu putar sebuah lagu Kristen ya,
ya mungkin papa saya atau mungkin adik saya yang bekas pakai mobil itu dan dia lupa matiin tape-nya, dan lagu Kristen berputar dan saya menangis. Lagu itu seputar tentang kasih Tuhan. Ketika lagu itu dinyanyikan saya menangis dan saya bilang dalam hati saya, Tuhan, let me die for you lah. Gue udah jadi anak muda yang useless, let me die for you lah. Tapi hari itu saya merasa dalam hati saya seperti ada yang berkata, no, but you have hiduplah untukku, live for me, kata dia. Jadilah saksiku. Itu kalimat yang berbekas dan akhirnya mengubah saya. Saya jadi anak yang berubah sejak hari itu dan saya masuk sekolah teologi, saya jadi pendeta. Jadi kalau dibilang lingkungan iya, tapi dibilang pengalaman spiritual iya juga, gitu kan. Jadi banyak faktor sebenarnya, Alma, gitu. Tapi kalau mau dilihat secara lebih dalam sebenarnya, ini kan ranah keimanan ya, ranah faith sebenarnya, ranah iman. Dalam iman Kristen, dalam agama Kristen, kita percaya iman itu selalu diekspresikan menjadi 3 wajah. Yang pertama atau bentuk pertama adalah notitia, berarti tahu, knowledge. Saya tahu tentang Kristen, saya tahu tentang Yesus Kristus misalnya. Tapi bukan cuma notitia, tapi juga asensus, mengakui. Dalam iman Kristen nggak cukup cuma tahu, knowledge, tapi juga perlu mengakui, asensus. Bahwa betul saya tahu Yesus Kristus, saya tahu iman Kristen, tapi saya mengakui itu sebagai kebenaran. Itu yang kedua. Nah, dalam level yang lebih dalam, iman itu harus berujung kepada fidusia, yang ketiga. Fidusia berarti menyerahkan diri. Ketika kamu cuma tahu, kamu cuma mengakui, tapi tanpa menyerahkan diri, itu bukan iman. Jadi notitia, knowledge, asensus, mengakui, fidusia yang terakhir adalah menyerahkan diri. Maka bicara soal memilih agama, di dalam iman Kristen itu masuk sampai level yang lebih dalam, kita harus bukan cuma tahu, bukan cuma mengakui, tapi menyerahkan diri. Dalam kasus saya punya pengalaman spiritual yang pengen bunuh diri tadi, sampai akhirnya saya menyerahkan diri saya sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, biarin gue mati lah, gue anak muda yang rusak, tapi hari itu saya belajar di dalam lagu rohani yang berputar, nggak tahu siapa yang muter itu, saya merasa bahwa saya disayang Tuhan, saya dikasih kesempatan kedua, dan saya diajak buat justru bukannya mati, tapi jadi saksinya Tuhan bagi banyak orang. Nah, itu pengalaman. Jadi betul yang kamu bilang, bisa jadi gara-gara orang tuanya Kristen, dia jadi Kristen, environment, tapi juga pengalaman spiritual untuk membawa seseorang menyerahkan diri, perjumpaan dengan Sang Ilahi, juga bisa aja. Gitu kira-kira, Alma. Thank you. Ya, baik Pak. Terima kasih banyak jawabannya. Pak Angga, aku pengen nyambungin nih sama yang tadi, karena kan Pak Angga bilang kedua orang tua Pak Angga background-nya itu beda agama ya Pak, datang dari 2 agama yang berbeda. Nah itu kalau dari sudut pandang Kristen itu seperti apa sih Pak? Kalau di agama saya itu jatuhnya itu tidak sah secara agama, dan pemerintah juga setahu saya sampai saat ini belum mendukung ya Pak pernikahan 2 agama. Jadi salah satu harus mengalah atau menikah di luar negeri. Nah itu gimana Pak Angga? Ya, in my case, papa saya tricky. Gara-gara dia pengen dapetin mama saya, dia pindah. Bahkan dia ganti namanya jadi Ahmad Zaini. Saya ingat banget ceritanya gitu ya. Cuma gara-gara pengen dapetin cintanya mama saya, dia pindah sebentar buat ijab kabul. Setelah itu nggak berapa lama dia pindah lagi ke Kristen. Karena memang dia agamanya Kristen dari awal gitu ya. Dan yang menarik adalah gara-gara dia tricky ya, si curang ini, jadi lahirlah saya. Gara-gara trikinya dia. Dan ini betul yang tadinya bilang, karena pemerintah sendiri belum menyetujui perbedaan agama bisa menikah. Memang harus salah satu pindah, salah satu mengikut. Tapi dalam perjalanannya, kalau nanti di tengah-tengah mau pisah lagi ya terserah mereka gitu kan. Itu kan yang tidak diatur oleh agama sebenarnya. Tapi dalam pandangan Kristen, ada beberapa teks di dalam ayat-ayat kitab suci kami menyatakan bahwa secara tersirat, yang namanya terang dan gelap itu nggak bisa bersatu. Ayat ini bukan untuk menunjukkan bahwa yang kamu gelap, yang saya terang, bukan. Tapi konteksnya lebih kepada 2 hal yang berbeda itu nggak akan pernah bisa bersatu sebenarnya. Ya, mau motifnya mungkin agar saya injili atau kayak papa saya tricky gitu ya, intinya nggak akan pernah bersatu. Dan itu membuktikan at the end papa mama saya juga berpisah lagi. Satu balik lagi ke Kristen, satu tetap jadi orang Muslim. Jadi terang dan gelap nggak bisa bersatu. Itu yang dipercaya dalam agama Kristen sebenarnya. Gitu Tania kira-kira. Ini karena Zoom-nya udah mau habis, aku lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Pak Angga ya. Boleh. Kalau di dalam Kristen itu setelah kematian, itu jiwa raga kita tuh
kemana sih Pak Angga perginya? Apakah di Kristen percaya ada kehidupan selanjutnya atau ada akhirat? Itu gimana Pak Angga kalau dari Kristen? Ya, di dalam agama Kristen kita percaya bahwa setiap orang yang meninggal sekarang akan masuk ke dalam tempat perhentian. Ada dua, yaitu Firdaus bagi mereka yang percaya Yesus Kristus, ya, dalam iman kepada Yesus Kristus. Yang kedua adalah Hades dalam teks Yunaninya, tempat perhentian yang berbeda, satu Firdaus, satu Hades. Kenapa disebut perhentian atau intermediate state? Karena iman Kristen percaya di dalam akhir zaman nanti ketika kiamat gitu ya, itu akan ada penghakiman terakhir. Kurang lebih Islam juga kayak gitulah ya, ada penghakiman terakhir ya kan, yang tapi mungkin kalau di Muslim ditimbang ya yang baik yang buruk. Tapi kalau dalam iman Kristen kami tidak menimbang, tapi lebih kepada bagaimana Tuhan yang menghakimi langsung setiap orang boleh masuk surga atau neraka bersama dengan Allah atau terpisah gitu ya. Tapi selama pengadilan terakhir itu belum ada, setiap orang yang meninggal dipercaya masuk dalam intermediate state, tempat perhentian sementara. Sampai pengadilan itu nanti digelar, tahta pengadilan itu digelar, dibuka, maka barulah final judgment bisa diputuskan surga atau neraka. Tapi menarik, di dalam iman Kristen, surga dan neraka tidak dimaknai sebagai place atau tempat atau layout. Surga adalah sebuah kondisi. Kondisi apa? Kondisi bersama dengan Allah. Kondisi bersama dengan Tuhan, berbeda dengan mungkin agama lain yang memahami surga sebagai tempat. Mungkin ada pohon, ada apa, ada langit, ada sungai gitu ya. Ada bidadari mungkin kalau di Muslim saya pernah baca gitu kan. Tapi dalam iman Kristen tidak. Surga itu bukan tempat, tapi kebersamaan dengan Allah. It's a condition. Neraka juga gitu. Neraka bukan tempat penyiksaan. Kami percaya neraka itu adalah exclusion, keterpisahan kekal dari hubungan Allah. Keterpisahan kekal dari hubungan dengan Allah. Dan itu digambarkan dengan kondisi yang mengerikan sekali. Kondisi yang lebih parah dari disiksa, kondisi yang lebih parah dari cuma dibakar api, tapi betul-betul keterpisahan kekal antara kita dengan Sang Pencipta. Digambarkan seperti ada ratap tangis dan kertak gigi di dalam salah satu teks di Alkitab. Jadi exclusion, keterpisahan. Tapi pandangan ini adalah pandangan akademik. Kalau kamu tanya ke pendeta-pendeta yang non-akademik ya, mereka akan percaya bahwa surga itu masih tempat, neraka juga tempat gitu ya. Malah percaya tempat penyiksaan dan sebagainya. Jadi seperti disclaimer saya di awal tadi, dalam iman Kristen sendiri banyak pandangan sebenarnya. Gitu kira-kira. Oke, aku mau nanya satu pertanyaan lagi deh, Pak Angga. Kalau menurut Pak Angga sendiri itu, ketika manusia memutuskan untuk memeluk suatu agama, tapi ketika di tengah jalan dia berubah pikiran untuk memeluk agama lain, itu kalau dalam Kristen hukumnya seperti apa, Pak Angga? Ya, misalnya dia menganut Kristen, lalu dia pindah ke Muslim gitu kira-kira ya, atau pindah ke Buddhisme gitu ya. Nah, maka kami percaya bahwa itu kehilangan keselamatan. Kami percaya seperti itu, bahwa orang tersebut memang tidak selamat dalam artian kehilangan relasi dengan Allah berarti kan. Kami percaya konsep anugerah. Ketika manusia berdosa, diberi anugerah atau tangan Tuhan dari atas yang mengulurkan tangannya, dan kita perlu merespon dengan iman percaya, disebut tangan dari bawah, ini terjadilah keselamatan. Tapi kami juga percaya bahwa ketika manusia melepaskan tangannya, Tuhan tidak akan melepaskan tangannya. Dia kuat memegang setiap manusia untuk tetap selamat bersama dengan Tuhan. Tapi bagaimana dengan orang yang murtad? Maka kami di dalam diskursus akademik percaya, atau lebih tepatnya banyak yang percaya, jangan-jangan dari awal dia bukan Kristen yang sungguh-sungguh. Fakta bahwa dia bisa pindah agama, jangan-jangan dia belum betul-betul jadi Kristen. Karena begitu kamu jadi Kristen, kamu mengecap kasih Tuhan, kamu merasakan segitunya kamu dikasihi Tuhan, maka kamu nggak akan pernah meninggalkan tangan Tuhan. Kami percaya itu. Tapi begitu kamu murtad, kamu pindah agama, jangan-jangan kamu bukan Kristen dari awalnya. Mungkin cuma ikut-ikutan, mungkin cuma karena disuruh bapaknya ke gereja misalnya gitu ya. Jadi kami percaya konsep keselamatan di dalam tangan Allah seperti itu. Untuk misalkan ketika umat Kristen memilih pindah agama dan dia ingin kembali lagi ke agama Kristen, apakah masih diterima, Pak? Secara ya,
ya maksudnya secara hukum dari Allah sendiri. Ya, kami percaya konsep anugerah bahwa ketika dia mungkin melepaskan tangan, Tuhan akan tetap menjaga tangannya dan Tuhan akan berpakai banyak cara untuk mengembalikan dia kepada tangan Tuhan lagi, dan it means itulah anugerah dari Tuhan. Masih diterima, tentu masih diterima. Gitu. Oke, yaudah, makasih Pak Angga. Ini jawabannya udah mencakup semua rasa ingin tahu kita, karena kan kita masih minim edukasinya tentang agama-agama lain. Dan kebetulan ada tugas ini, jadi punya kesempatan buat kenalan sama Pak Angga, dapat ilmu juga dari Pak Angga. Gitu. Makasih ya Pak Angga, kalau waktunya. Mau tanya-tanya lagi juga boleh, nggak apa-apa. Aku feel free kok, selama jadwalnya sesuai. Oke. Pak Angga, berarti kegiatannya setiap minggu ibadah di gereja ya? Iya, tapi karena masih pandemi, kita masih online Sunday online service, belum onsite. Gitu. Oke. Keren Pak Angga, sukses selalu ya Pak ya. Thank you ya Tania, makasih, Alma, Pak, Rizky, Iva, disempatin untuk Zoom sama kita. Ilmunya bermanfaat banget. Terima kasih banyak Pak Angga. Ya, thank you. Ya. Terima kasih Pak Angga. Izin pamit ya, bye-bye. Ya, selamat malam Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak.